Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview One Piece chapter 1113. Memiliki koper warna di sampul berisikan tulisan The King is a fighting fish. Nico Robin sedang bermain catur dan semua bidak catur yang ada di papan catur adalah sisa kru topi jerami. Di sini Chopper menjadi pion. 7 Chopper berbeda yang mengenakan baju besi ksatria. Franky dan Jinbei menjadi benteng. Franky mengenakan kostum menara dan Jinbei mengenakan baju besi kesatria berada di atas menara. Zoro dan Sanji menjadi kesatria. Keduanya menunggang kuda dan mengenakan baju besi kesatria. Brook dan Usopp menjadi uskup. Brook adalah seorang penyihir dan Usopp adalah seorang pemanah. Nami menjadi ratu. Dia duduk di singgasana dengan mahkota di kepalanya. Luffy di mode Gear 5 menjadi raja. Robin menarik Luffy untuk memindahkannya ke papan catur. Apa yang Mars lihat di akhir chapter terakhir adalah tangki raksasa dengan kepala besar Vegapunk. Di dalamnya, kepala Vegapunk masih memiliki rambut. Mars berkata, jadi benda ini masih hidup bahkan setelah kau pergi. Apa yang sebenarnya kematian itu? Di mana kesadaran berada? Apakah ini kau Vegapunk? Ucap Mars. Kemudian Mars menginjak Hyacinth Denden Mushi tetapi cangkangnya palsu dan Mars menemukan bahwa di dalamnya hanya ada Denden Mushi biasa. Seketika Mars mulai panik karena dia tidak tahu di mana Vegapunk menyembunyikan yang asli. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang di seluruh dunia menunggu untuk mendengarkan pesan Dr. Vegapunk. Di Syrup Village, kita melihat Kaya, Mary, Ninjin, Pimen, dan Tamanegi berdiskusi tentang Vegapunk dan pengaruhnya terhadap dunia medis. Di Twin Cap, Crocus mendengarkan pesan Vegapunk bersama Labol. Di Baltimore, lelaki tua itu menyebutkan bahwa Franky kini telah menjadi sebuah kapal. Oke, waktu tunggu 1 menit telah habis. Vegapunk mulai berbicara. Mars kemudian berkomunikasi dengan para Gorosei yang lainnya. Mars berkata, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Vegapunk, tapi kemungkinan besar dia berniat membalas dendam atas kehancuran Pulau Ohara. Beralih ke grup Bonnie, Sanji tiba tepat waktu dan menendang wajah Nusjuro. Kemudian Nusjuro berubah menjadi bentuk Bakotsu dan menggigit Sanji. Oimo dan Kasi menahan Nusjuro dari kedua sisi. Kemudian Bonnie berubah menjadi wujud masa depannya yang menjadi raksasa dan berniat menginjak Nusjuro. Kembali ke siaran langsung Dr. Vegapunk. Vegapunk menjelaskan bahwa dia telah melakukan 2 dosa besar, tetapi dia tidak mengatakan dosa apa yang ada di chapter ini, yang berarti dia akan ditangkap atau dibunuh. Oleh karena itu, dia mengatur siaran ini agar dimulai ketika jantungnya berhenti berdetak. Beralih ke reaksi orang-orang di seluruh dunia terhadap kematian Dr. Vegapunk. Caesar menangis dan mengatakan dia bekerja sangat keras untuk menjatuhkan Dr. Vegapunk. Kita diperlihatkan Dupal di dekat Pulau Sabodi. Dia bingung kenapa Vegapunk mati ketika berita pagi menyebutkan dia adalah Sandra topi jerami. Di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia, kita melihat Morgan. Dia sangat marah. Morgan berkata siaran seperti ini akan menjadi akhir dari bisnis surat kabar. Lanjut ke siaran Dr. Vegapunk. Siapapun yang akhirnya membunuhku, aku tidak akan menyalahkan mereka sebagai orang jahat. Aku tidak akan menyebut siapapun sebagai baik atau jahat, karena aku tidak cukup memahami dia untuk melakukan hal itu. Beralih ke grup Nami, Saturn mencapai awan tempat mereka berada. Robin mendengar suara Saturn dan menjadi terkejut karena dia mengenali suara yang didengar di Pulau Ohara. Saturn berkata, Nico Robin, wanita yang gagal dimusnahkan Akainu. Nami pun berteriak, semuanya lindungi Robin. Brook memotong salah satu kaki Saturn. Usopp menembakkan peluru eksplosif. Nami menarik Robin menjauh sementara dia menggunakan Zeus untuk memblokir kaki Saturn. Chopper tidak mau ketinggalan, dia menggunakan guard point untuk melindungi mereka semua. Kembali ke Mars, dia sedang berbicara dengan para Gorosei tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mars berkata, apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan pembangkit listrik? Saturn berkata, jangan lakukan itu. Kita tidak akan terlalu peduli jika hal itu berakhir dengan memusnahkan semua kapal perang dan tentara yang mengelilingi pulau. Warkuri memotong pembicaraan Saturn, dan dia berkata itu berarti tidak akan ada seorang pun yang mampu menciptakan Mother Flame yang lain. Vegapunk berkata, apa yang akan kukatakan mungkin terdengar tidak masuk akal. Banyak yang akan menertawakanku, tetapi setiap orang berhak mengetahuinya. Mari kita mulai dengan kesimpulan. Dunia ini akan tenggelam di lautan.
Pada akhir panel One Piece chapter 1113, kita diperlihatkan gambar dasar laut, tempat beberapa putri duyung berenang bersama ikan paus. Di chapter ini tidak ada Zoro, Jinbei, dan Luffy. Itulah review One Piece chapter 1113. Untuk teman-teman yang sudah berkunjung, silakan like dan subscribe. Jika sudah, terima kasih.